bawa motor kembali ke trek, Acosta didenda 25 juta. Pada Kamis, para pembalap dari 3 kategori kejuaraan dunia dikumpulkan untuk mengingatkan mereka tentang serangkaian peraturan. Beberapa sudah ada dan yang lainnya diperbarui, yang harus dipatuhi mulai akhir pekan ini. Salah satunya, dalam setiap kualifikasi. Pada 3 menit terakhir, jika terjadi kecelakaan, pembalap tidak dapat mencoba untuk bergabung kembali dari tepi lintasan. Pada Sabtu, di Q2 MotoGP Malaysia, Pedro Acosta terjatuh saat balapan menyisakan 2 menit 40 detik. Dan menerima bantuan dari para marshal untuk mendorong motornya kembali ke lintasan dengan kondisi ban yang sudah bertabur kerikil. Atas kejadian ini, pembalap KTM tersebut menerima denda sebesar 2.000 euro sekira 25,6 juta rupiah dari panel steward. Pagi ini, ketika saya terjatuh, para marshal malah mendorong saya dan bukannya menahan saya. Saya pergi ke race control dan menjelaskan diri saya sendiri. Saya pikir mereka mengerti bahwa para steward harus lebih jelas. Selain itu, layar di motor berwarna hitam, jadi saya tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Saya adalah salah satu pembalap yang paling jarang bermasalah dengan para steward. Itu sebabnya hanya 2.000 euro, jelasnya. Ia bukan pelanggar berulang dalam situasi seperti ini dan tidak pernah bertengkar dengan marshal. Berhasil keluar dengan baik, meskipun menjadi yang pertama dihukum karena aturan baru ini. Meskipun mengalami kecelakaan, saya memenuhi syarat dengan baik, dan dalam sprint saya melakukan apa yang saya bisa, lanjut pembalap Spanyol itu dengan penjelasan tentang balapan sprintnya, di mana ia menempati posisi ketiga dan bertahan hingga Fermin Aldeguer menyalipnya. Penurunan ban pertama terjadi di lap ketiga dan saya tidak bisa mempercayainya, jelasnya. Saat Fermin melewati saya hanya berpikir bahwa balapan sudah berakhir. Namun, pada akhirnya, panel stewards mengonfirmasi bahwa Aldeguer telah melanggar peraturan tekanan ban dan dia dihukum 8 detik, menurunkannya ke posisi ke-8. Alhasil, Acosta berhasil naik ke podium ketiga. Saya mengalami banyak kemajuan sebagai pembalap. Saya mencari celah untuk berkembang, tutur Pedro bahkan sebelum berita tentang peningkatannya dalam klasifikasi. Terakhir, Acosta bercanda tentang arus opini yang berbicara tentang krisis di Ducati. Ada banyak pembicaraan tentang kemerosotan Ducati. Kemerosotan apa itu? Saya tak paham apa yang terjadi pada Pecco Bagnaia, tapi ketika ia mendapatkan harinya, ia tetap sama seperti sebelumnya, ujinya. Mengapa Bagnaia optimistis dengan terobosan kemenangan sprint di Sepang? Meskipun belum menyelesaikan semua masalahnya dengan Ducati Desmosedici GP25, Francesco Bagnaia yakin bahwa kembalinya performa terbaiknya di MotoGP Malaysia dapat bertahan lebih lama dari yang terlihat di Jepang. Francesco Bagnaia mengatakan bahwa kebangkitannya yang terbaru di Sepang, dalam periode naik turun yang dramatis di MotoGP, membawa beban yang lebih berat daripada akhir pekannya yang dominan di Jepang bulan lalu. Meskipun ia melihat Jepang sebagai hasil yang luar biasa, kemenangan pole dan sprint di Malaysia pada Sabtu 25 Oktober tahun 2025, buah konsistensi kemajuan bertahap yang dibuat selama 2 akhir pekan yang sulit sejak kesuksesan di Motegi. Hasil ini lebih konkret. Jepang, sejujurnya, adalah tempat di mana saya mendapatkan perasaan terbaik dengan motor saya sepanjang musim. Lebih mirip dengan perasaan saya tahun lalu. Tapi Jepang membuat kami lebih bingung, kata pembalap Ducati itu setelah kemenangan di Sepang. Bagnaia mengatakan bahwa ia tidak memiliki perasaan yang sama di Motegi dengan saat kemenangan di Malaysia, tetapi mengatakan bahwa hasil tersebut lebih masuk akal dalam konteks langkah yang dibuat saat berjuang melalui 2 akhir pekan terakhir di Indonesia dan Australia, dan kemudian di akhir pekan di Sepang. Hari ini lebih karena kami melatih perasaan. Dari Indonesia, kami hanya melakukan hal-hal kecil. Dan minggu sore di Phillip Island sangat membantu. Karena saya memulai balapan dari belakang dan kecepatan saya cukup baik. Di sini kami memulai hari kemarin dengan cara yang cukup baik. Tetapi saya tak lolos ke Q2, ungkap Bagnaia. Bagnaia merespons dengan baik apa yang pada dasarnya merupakan kesalahan operasional pada Sabtu pagi. Ia berhasil melewati Q1 dan kemudian meraih posisi terdepan. Hari ini kami melakukan sesuatu pada motor yang membantu. Untuk kualifikasi, langkah yang lain lebih baik. Dalam balapan, langkah lainnya lebih baik. Jadi kami membangun lebih banyak performa, lebih banyak kecepatan. Mungkin kami sedang mencari tahu apa yang terjadi, ungkap Bagnaia, juara MotoGP. 2 kali ini menanggapi dengan lebih yakin bahwa performa di Sepang mungkin lebih disebabkan oleh adaptasi motor daripada peningkatan motor. Jujur saja, saya bukan orang yang pandai beradaptasi dengan hal yang tidak saya sukai. Ini adalah titik lemah saya. Bahkan, jika saya berusaha memperbaikinya, sulit untuk memperbaikinya. Jadi saya hanya mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik dan perasaan paling detail tentang motor kepada tim. Saya pikir kami bekerja dengan baik.
Tapi, saya pikir itu lebih karena saya merasa lebih baik hari ini daripada karena saya beradaptasi dengan motornya, ungkap Bagnaia. Jelas bahwa tanggung jawab atas penampilan baik dan buruk ada di tangan Ducati. Bagnaia dengan cepat mengakui peran tim pabrikan dalam kemenangan ini. Spekulasi bahwa hubungan mereka telah rusak semakin meningkat menjelang akhir pekan di Sepang. Tim yang paling pantas mendapatkan kemenangan ini atas kerja keras yang mereka lakukan. Jujur saja, saya di sini hanya untuk mendorong. Ketika saya merasa baik, saya melakukan balapan seperti ini. Ketika saya tidak tampil bagus, saya hanya berteriak di garasi. Jadi merekalah yang bekerja lebih keras, ungkap Bagnaia.